Halo guys, ini pagi-pagi ya, jam 5.44. Kita perlu ke Lampung nih. Sebelumnya kan pernah di video yang udah beberapa tahun lalu ya. Nah ini kita mau coba yang di saat jam kerja, karena ada urusan. Jadi kita lihat nanti seperti apa kondisinya pas lagi rame-ramenya ya. Halo. Oke, ikuti terus perjalanannya dan kita mau ngejar kereta yang dari Rangkas, kereta lokal. Oke, langsung aja masuk guys, mulai rame. Ini yang ke arah Bogor ya guys. Kalau ke Jakarta kita harus turun dulu. Kalau di Depok baru. Wow, udah rame banget guys. Ayo kita bertempur. Ya kita lihat kondisinya ya, rush hour, jam sibuk nih. Wow. Semoga dapet ini mah guys. Udah ramai banget. Di pemberangkatan dari Depok. Oke guys, jam 6.40 ya, kita ada di Manggarai. Sekarang kita perlu transit lagi buat ke Tanah Abang. Tanah Abang itu peron sebelah sana biasanya ya. Dulu enak sebenarnya guys, jadi kalau dari Depok tuh ada tujuan ke Manggarai, ada ke Tanah Abang langsung. Jadi nggak perlu transit ke Manggarai pun, begitu yang dari Bekasi. Nah sekarang udah sekitar 1 tahunan lah ya. Kalau Bekasi itu cuman ke, atau lain Bekasi Cikarang tuh cuman ke arah Tanah Abang sama Angke. Depok itu cuma ke Jakarta Kota, jadi mau nggak mau transit lagi. Dan kita yang mau ke arah Rangkas Bitung berarti harus 2 kali transit guys, di Manggarai terus nanti di Tanah Abang. Nih ya, peron 1 dan 2 nih, Tanah Abang. Rame banget guys. Itu langsung dapat keretanya guys. Ih, kosong. Guys ya. Tanah Abang kan Pak? Tanah Abang? Iya. Duluan yang sini. Apa lah? Ngap. Oke, ini kita di jalur 1 ya, masih kosong banget sih ini. Jadi kalau yang tadi kurang lebih gambarnya kayak gini. Ini ada yang melintas langsung nih guys. Langsung. Jadi
D0206 bawa priority. Kereta apa nih? Papandayan bawa priority. Nah, sebenarnya kalau kita ngeburu waktu ini 642 ya guys. Apa kita ngikut yang sebelah aja ya? Karena kan kita harus ngejar yang di Rangkas. Coba lihat sikon dulu deh. Lihat sikon dulu ya. Nah, yang ini sih masih kosong banget. Yang jalur 1. Tapi infonya yang di jalur 2 sih yang akan diberangkatkan terlebih dahulu. Yang di sini. Nah, tadi kalau pengen ngelihat suasana di dalam keretanya yang dari Depok ke Manggarai kayak gini nih guys, kurang lebih. Nih, dicantumin di foto ya. Nah, luar biasa kan rush hour Jabodetabek. Nah, ini masih kosong nih ya jalur 1 Tanah Abang juga, tapi diberangkatkannya nanti. Nah, ini yang jalur 2. Coba deh, bismillah ya. Semoga dapat lagi jam 6.43 karena kita ngejar yang ke Rangkas Bitung ya. Bismillah. Sekarang 6.49 guys. Untung tadi kita memutuskan buat pindah kereta ya dari Sudirman nih. Jadi insya Allah masih keburu ya sampai Tanah Abangnya. Jadi nggak begitu ramai tadi. Kalau mungkin pakai yang kereta jalur 1 tadi kita malah bisa kena ramai banget. Oke, jam 6.50 diberangkatkan lagi dari Sudirman. Nah, ini nggak jauh dari Sudirman, BNI City. Sebenarnya peronnya nyambung ya guys, karena deket banget sih stasiunnya. Kalau mau naik kereta bandara bisa dari sini, bisa dari Manggarai juga. BNI City ada di Duku Atas ya. Kalau mau naik ganti LRT, MRT juga bisa dari Sudirman tadi sih. BNI City. Oke, jam 6.56 sudah sampai di Tanah Abang ya guys. Mantap. Mantap. Kita harus pindah ke jalur 5 sama 6 ya guys, buat yang ke arah Rangkas Bitung. Ini udah bagus sih guys. Tanah Abang udah banyak perubahan juga. Wah, mantap. Ramai banget. Oke, jalur 56 ya, arah Serpong, Parung Panjang, Maja, Rangkas Bitung. Gaskeun. Ya gini guys, suasananya ya, rush hour, pagi-pagi jam kerja. Oh iya, udah banyak perubahan nih di Tanah Abang. Udah makin rapi, makin bagus. Oke, ngap guys. Tadi dari Depok kita jam 6 ya. Ini udah jam 6.57, hampir 1 jam berarti ya. Karena hampir jam 7. Ya udah tersedia sih keretanya guys, makanya pada lari. Yuk, dapat yuk. Rush hour guys. Dapat, alhamdulillah. Yang penting dapat. Oke. Yang penting dapat guys. Ya ini jadi dulu pernah jadi line favorit kita juga ya, karena tahun 2017 kita pernah berkantor di Palmerah. Jadi pasti lewatnya sini. Naiknya naik line ini. Oh, cuma sampai 3 raksa doang ini. Ya, kita turun guys. Ternyata ini cuma sampai 3 raksa aja. Jadi daripada kita bolak-balik nanti turun lagi, udah kita mending nunggu yang di jalur 6 aja. Jadi jalur 6 ini nanti langsung ke Rangkas ya. Jam 6.59. Kita bisa berbenah, beres-beres dulu lah. Gerah banget, mau lepas jaket aja deh. Ini deh, masih rame banget ya guys.
Kalau daerah Serpong segala macam sih masih bisa ya, sini BSD. Terus stasiun yang dilewatin lagi kalau ke Tiga Raksa, Palmerah, Bayoran itu bisa naik yang ini. Ternyata sekarang dipecah-pecah ya guys ya. Udah kita tunggu aja ya guys ya. Kita tunggu aja sambil kita coba buka jaket dulu. Berat banget, Insya Allah. Coba dulu. Jadi gini guys, untuk tadi kan kita dari Depok sekitar 1 jam ya, tapi dengan syarat semua keretanya langsung kita naikin. Maksudnya misalkan penuh gitu juga tetap harus naik. Ini alhamdulillah tadi yang di Tanah Abang kayak gini ya kondisinya guys ya. Nggak begitu ramai kayak waktu yang dari Depok. Jadi bisa naik. Dan sekarang jam 7 pas. 1 jam pas ya. Nah, kalau tadi nggak kebagian kereta atau kita nggak bisa naik mungkin beda ceritanya. Ini jam 7 pas yang ke Tiga Raksa diberangkatkan. Oke, keretanya datang ya guys, jam 7 lewat 9. Udah makin ramai. Masih kosong, kayaknya berangkat dari Kipu atau dari arah Aret. Oke, udah mulai standby semuanya naik. 741 kita udah sampai Rawabuntu ya guys. Ini di jam yang sama waktu kita naik City Trans juga lewat deket tolnya sini ya. Ini daerah BSD ke Rawabuntu ini. Yang nunggu kereta arah Jakarta juga masih banyak banget nih sampai ke Rawabuntu. Diberangkatkan lagi guys. Ini udah lepas stasiun Cicayur ya guys, arah ke Parung Panjang. Ini sukanya kalau ke Line Rangkas gitu, untuk pemandangannya masih asri ya, hijau-hijau gini, terutama kalau sudah lepas stasiun Serpong ya, Jurang Mangu itu kan BSD, terus stasiun Serpong itu di Serpong. Di pemandangannya gini guys, masih pedesaan. Ini kalau burem bukan karena kamera HP-nya ya guys. Ini kaca filmnya kayaknya udah beset-beset, jadi kelihatan burem. Tadi nggak sempet ngeliat sini jenisnya apa ya, kalau nggak salah JR205 deh tadi, kalau nggak salah ya. Tadi nggak begitu memperhatikan. Ya tuh masih banyak kebun-kebun, sawah-sawah guys. Nggak tahu kenapa suaranya berisik banget, apa karena angin atau karena gesekan dengan relnya ya. Kalau lewat sini pasti selalu kayak gini suaranya. Tinju udah banyak perubahan nih guys, ada flyover juga tuh sekarang. Nah dulu itu nggak serame atau tanda petik semegah ini ya. Bahkan dulu ada sebagian yang nggak dapat peron juga sih. Nah ini sekarang udah dapat peron, dan kalau kita lihat di beberapa konten YouTube itu JPL-nya juga pindah ya guys. JPL-nya pindah karena ada pembangunan yang nanti itu sebetulnya juga berpengaruh untuk ke perumahan yang ada di sini sih, di Tenjo. Ada perumahan di Tenjo, makanya jadi dibangun flyover-nya. Nah itu kalau nggak salah tuh ada di arah situ ya. Jadi nih stasiun Tenjo dulu kan peronnya di sini ya guys ya. Sebagian tuh, sebagian gerbong nggak kebagian. Jadi kan flyovernya ngarah ke arah sebaliknya ya. Ini Tenjo. Jadi sepertinya pas lagi belok nggak begitu kelihatan guys, burem kacanya. Bagus banget ini sebenarnya. Jadi ya ke arah sana ya guys. Tadi kalau kita ngeliat flyovernya. Kita lanjut lagi, sekarang jam 8.17 lintas Tenjo. Sampai Tiga Raksa ya guys. Tadi mungkin kereta yang itu yang tadi nggak jadi kita naikin kan cuma sampai berhenti di Tiga Raksa. Udah mulai balik lagi karena tulisannya Tanah Abang ya. Sedangkan kita lanjut langsung ke arah Rangkas Bitung. Jadi ini kalau yang tadi yang Tiga Raksa doang, balik lagi. Kita lanjut ya. Stasiun Tiga Raksa ada 3, 4, ada 4 peron ya. Ini masih asri banget, jadi masih banyak hijau-hijauannya. Dan kalau udah sampai sini yang ke arah Jakarta yang nunggu kereta udah bisa dibilang nggak ada lagi ya guys ya.
Setelah ini Cip mau Rangkas Bitung mungkin beberapa saat lagi ya. Guys, kita lanjut lagi jam 8.21. Sekarang jam 8.45 ya guys, kita sudah di announce buat siap-siap karena udah mau sampai stasiun akhir. Kita maju, alhamdulillah. Tinggal kita nunggu kereta lokal Meraknya ya, masih ada waktu banyak sih. Mau sarapan dan lain sebagainya masih bisa banget. Oh, pantas pada maju karena 3 kereta dari belakang nggak ada peron guys. Oke lah, mari kita maju ke gerbong-gerbong depan. Itu ada beberapa gerbong datar ya guys di sana guys. Terus ada gerbong-gerbong ekonomi K3 ya, ekonomi, sama gerbong pembangkit tapi kayaknya udah nggak kepake lagi. Oke, kita masuk ke stasiun Rangkas Bitung nih guys. Udah banyak perubahan ya dari terakhir yang waktu kita bikin konten di sini. Udah ada bagian atasnya juga stasiun. Makin bagus nih guys stasiun Rangkas Bitung. Keren banget, keren banget. Ini peronnya ya, semoga kita dapat peron nih di sini. Oke, dapat. Jalur 7 Rangkas Bitung. Periksa dan kembali bahwa Anda pastikan tidak tertinggal di dalam rangkaian kereta. Terima kasih telah menggunakan jam pelayanan KAI Komuter. Selamat jalan dan selamat sampai tujuan. Rangkas Bitung. Oke. Karena kita masih yang komuter lain ya guys, jadi mau nggak mau kita harus keluar dulu, nanti tap out, terus kemudian kita masuk lagi pakai tiket yang semalam udah kita beli pakai aplikasi Akses by KAI ya. Kita coba cari dulu, ini arahnya kemana nih? Keluar komuter lain. Oke. Karena ya terus terang udah lama banget dari konten terakhir itu sekitar 3 tahun lalu ya guys, belum sebesar ini sih. Ini banyak banget perubahan di sekitar sini stasiunnya ya, jadi perlu kita cari-cari tahu lagi arahnya kemana. Let's go guys, kita coba cari-cari dulu arahnya nih kemana ya guys. 8.49 tadi kita jam 7 lewat 5 ya guys, berarti hampir 2 jam ya dari Tanah Abang ke Rangkas Bitung. Ini kalau misalkan dilanjutin lagi sampai stasiun Merak KRL kayaknya seru ya. Oke. Ini yang tersedia jalur 7 langsung balik ke Tanah Abang lagi, jalur 5 belum ada. Oh, sekarang lewatnya sini. Ada musola sama toilet, tapi yang di situ toilet wanita. Yang toilet prianya gini guys, toilet prianya. Untuk saat ini tiket pemberangkatan masih tersedia, dan untuk mempermudah pembelian tiket Anda bisa membeli online melalui aplikasi Akses. Ini yang buat pria kayak tadi ya. Pas nanya sama petugasnya guys, jadi ada ternyata kalau yang buat ke Merak di luar. Yaudah kita keluar aja. Wah ini guys lagi pembangunan ya. Jadi keren banget sih, ultimate ya katanya ini stasiunnya nanti. Tuh ada gunung apa tuh kelihatan. Persis kayak waktu Manggarai pembangunan sih guys ini guys. Nah, ya kayak waktu Manggarai pembangunan yang ke atas. Oke, kita keluar dulu aja. Perhatikan kanan kiri sebelum melintas. Nah, oke kita tap out, kira-kira berapa nih habisnya? Ya, kita cek.
Oh, ini ada musola prianya di sini kalau mau sholat dulu ya. Kita tap out dulu aja. Kita lihat saldo kita ada tinggal berapa. 19.000. Berarti sekitar 11 ribuan tadi ya habisnya ya. Jadi saldo terakhir kita adalah 30.000. Sekarang lewatnya sini. Oke. Ya karena masih pembangunan jadi masih banyak tutupan sana sini gitu ya guys ya. Dan nantinya kayak gini nih desainnya. Wih keren banget sih. Jadi ultimate. Nah ini pembangunan stasiun Rangkas Bitung. Keren banget. Kalau dulu kan oh itu ada pengumuman KTP ya. Oke kita coba cek aja. Oh ya kalau dulu kan tinggal keluar terus belok kanan tuh udah langsung bisa ganti yang komuter lain Merak ya. Nah ini harus muter dulu ke lorong yang tadi terus keluar tulisan transit ke komuter lain Merak ya. Oke. Ya siap kita keluar dulu cari toilet. Oh kesini. Tapi kita mau cari toilet dulu deh. Di mana ya ada toiletnya ya? Nah, toiletnya sama aja begini guys di luar guys. Ya mungkin ini karena masih pembangunan ya. Jadi masih begini nih. Ya udah kita itu aja ya. Enggak kotor banget sumpah. Ya udah. Oke. Masih ada nozzle ya. Perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tadi kita kalau misalkan udah beli tiket di aplikasi kan kita udah beli tiket di aplikasi ya. Kita tukar dulu di sini di loket. Nggak perlu tunjukin KTP, tapi nanti ketika nunjukin tiket ke sini kita harus pakai KTP. Ya udah yuk kita langsung aja masuk ya guys. Oke kita masuk aja ya. Lihat sini atau sini? Ya sini. Salah jalur. Lewatnya sini ya guys. Oke. Siap. Ya siap. Ya, maaf tangan kiri ya. Ya, masih. Oke, makasih. Ya. Oke, kita tunggu masih jam 10 lewat 10 sih, guys. Ada fasilitas buat ngisi ulang air minum juga. Nah, ini KA lokal Merak, Jambu Baru, Serang, Cilegon, Merak ya, guys. Ini area tunggunya. Pas angin. Banyak yang kosong di belakang. Kita mau nyari sesuatu buat makan dulu kali ya. Ada apa di sini ya? Tadi kan oh sekarang jadi jauh banget guys. Kalau dulu dari peronnya dari sini langsung keluar ke kanan, nah itu udah langsung bisa. Sekarang tadi kita muter dulu lewat sana, lewat belakang, terus ke sini nyebrang. Lumayan jauh sih karena tadi kita lihat CFC ini kan di seberang ya, dan KRL tadi arahnya dari sana. Nah di sana. Oke, ini lagi pembangunannya, bakal jadi megah banget sih guys. Keren, ada eskalator yang terpasang juga. Ya, ini KA yang dari arah Merak ya guys, baru sampai nih pakai CC 201 ya. Bandung Cipinang. Ini langsirannya guys, dia pindah jalur dulu ke arah Merak. Nah, dia langsir dulu guys tadi guys. Sekarang udah pindah kepalanya yang ujung pendek. Nanti baru deh kita jalan ke arah kereta. Dan itu udah mulai dibuka ya sama petugasnya. Nah rantainya udah mulai dibuka. Guys sudah mulai masuk ya. Kita santai sih. Pasrah nggak dapet juga nggak apa-apa kan, mau sambil menikmati perjalanan ya. Mau ke arah lokomotifnya dulu aja ya guys ya. Kita ke arah lokonya dulu aja. Wah tapi masih dilangsirin sih guys. Pengen moto lokonya tapi kayaknya nggak bisa, itu pas kena ujung pendeknya ya. Aduh, nggak dapet sih ini kalau mau moto lokonya. Pas di sinyal
merahnya itu guys. Ya udah, nah itu langsirannya di sana. Kayaknya nggak bisa ngambil dokumentasinya kita. Nah, itu dia. Baru datang deh. Ini dia langsirannya. Mantap. Pas banget mau disambungin nih guys keretanya. Oh gitu cara nyambunginnya. Ada petugasnya. Sambungin guys. Sudah tersambung kayak gini ya guys, gerbongnya. Jadi ekonomi masih yang bangku tegak, ada AC-nya. Atau kita coba lihat yang di belakang, ya, langsung di belakangnya lokomotif. Dan disambung di situ ya. Kita lihat yang di gerbong belakang dulu deh, sambil jalan-jalan. Gerbong 1 pesan kesini guys, ini perfect banget sih gerbong 7 buat ngambil gambar dan sebagainya. Tapi ternyata ini gerbong petugas, nggak boleh ya. Ini dia maksimal di gerbong 6. Ini ada toiletnya juga. Toiletnya kayak gini nih guys. Lumayan lah ya, bersih. Airnya juga nyala. Ya udah, kita di gerbong 6 aja. Cari yang enak duduknya. Ini ke jendela sebenarnya guys ya. Mana ya? Nah, ada depo sarana ya guys, Rangkas Bitung. Itu kelihatan dari jauh sih ada C6 sama gerbong-gerbong ekonomi. Dan kalau kita lihat Rangkas Bitung tuh plus 22M ya guys untuk tinggiannya. Kita nggak dapet yang di samping jendela nih guys. Ya paling penting kita yang ada aja ya. Masih belum diberangkatkan. Oke, kita sekarang jam 10:04 sebelum diberangkatkan. 10:10 betul ya, ternyata jadwalnya 10:10 tadi saya yang salah melihat. Ini diberangkatkan dari stasiun Rangkas Bitung. Iya. Perkiraan sekitar jam 12 kurang lah ya, kita sudah bisa sampai di stasiun Merak. Banyak sawah-sawah ya guys, ini asli banget nih, kayak waktu ke Purwakarta kemarin dan arah-arah jalur ke Jawa Tengah ya guys ya. Bagus banget nih buat refreshing mata. Ini BTW ada kayak semacam suhu panas dari arah belakang ya guys. Dari belakang kayaknya karena emang pintunya kebuka, jadi udara luar masuk dan AC-nya nggak begitu ngaruh ya. 10:30 ini berangkat dari stasiun Jambu Baru, Catang, dari stasiun Catang. Ini tingginya 17 m DPL.
Masih ditemani pemandangan yang sama, persawahan. Kita berangkat dari stasiun Catang. Sembilan, persiapan berhenti stasiun Cikesal. Informasikan kepada para pelanggan, sesaat lagi kereta api Anda segera tiba di stasiun Cikesal. Sebelum Anda turun, pastikan kembali para pelanggan tidak tertinggal. Ya, ini dia guys, stasiun Cikesal. Lebih plus 65 M tadi ya kalau nggak salah. Ya, stasiunnya sebelah sana. Ya, berhenti 2 menit. Ini diberangkatkan kembali ya guys dari stasiun Cikesal. Tadi terdengar peluit dari PPKA-nya. Semboyan berapa? Ayo kalau peluit itu dia apa PPKA-nya? Walantaka setelah ini ya guys ya. Stasiun Walantaka. Sekarang jam 10.52. Kereta diberangkatkan kembali dari stasiun Walantaka. Ini stasiunnya 25 mdpl ya guys, kalau lihat informasi di pelangnya. Nah, ini dia stasiun Walantaka. Setelah ini stasiun Serang ya guys ya. Ya, ini pemandangan lepas stasiun Walantaka ya guys. Ini masih asri banget pemandangannya guys, hijau. Ya, sepanjang rel ini kita ngambil dari gerbong paling belakang ini ya guys ya. Sebanyak persawahan dan masih single track ya. Tadi di antara stasiun Cikesal atau Walantaka ya, kayaknya ada JPL 251 yang pernah kita lihat di YouTube. Correct me if I'm wrong ya. Seru guys, jadi punya POV yang berbeda ya, lihat dari belakang. Tapi tinggal sebentar ke gerbong belakang tadi shoot gambar ya guys. Sini udah nggak ada orang yang kayak mau turun, jadi kita bisa lihat langsung ya nanti tahu. Ini lah spot yang bagus. Ini ada Stadion Maulana Yusuf. Oh, kita lewat dari Stadion Maulana Yusuf nih guys, di kota Serang. Sekarang jam 11.00 kita tiba di stasiun Serang. Jam 11.00 ya guys. Ya, stasiun Serang udah mulai ada khas-khas ya, pagar stasiun warna hijau. Tadi ada wesel yang rel sebelah kita nih, yang sebelah kanan mengarah ke mana nih? Mungkin jalur yang lain ya. Ini dia stasiun Serang. Ada blazer juga tutupan. Ada blazer 2 unit, 1, 2. Ada 3 ya. 3 unit guys. Matic 0932 CSM blazer. Ini di sebelah kita juga ada KA Lokal Merak ya guys. Kita bersilang di stasiun Serang, sisi kiri ada KA Lokal Merak, sisi kanannya yang blazer tadi ya guys. Sini penumpang sudah mulai sepi. Kalau dulu di video yang sebelumnya kan stasiun Serang itu juga pada turun ya, mahasiswa-mahasiswa dari Untirta. Tapi ini nggak serame sebelumnya, jadi alhamdulillah masih banyak banget tempat duduk yang bisa kita gunakan. Ya, kalau bicara fasilitas ya, ini bangkunya bangku tegak. Kalau zaman dulu tuh dipakai buat kereta ekonomi jarak jauh, cuman karena sekarang sudah banyak yang new gen ya,
Yang lampu tegak ini dipakainya buat yang ekonomi komuter. Terus ada chargeran, ini saya sambil nge-charge juga. Terus ini nomor kursinya, sama ada ini ya, bagasi atas buat naruh barang-barang. Dan AC ini pakainya mereknya Sharp ya. Terus ada lampu-lampu juga, sama pengeras suara untuk pengumuman informasi dari masinis. Ya paling itu sih guys. Terus ini ada yang konfigurasinya tiga orang, terus ada juga yang buat 2 orang. Sudah buat nyantolin barang-barang di situ ya guys, di bawah tas-tasan. Yang di sini mau ditunjukin tapi patah. Oke. Ini itu sih untuk fasilitasnya guys. Ya, 11.05 kita diberangkatkan dari stasiun Serang. Ini ada beberapa gerbong datar ya. Di sini kodenya PPCGD 4212272. Ini ya, stasiun Serang di 17M ketinggiannya. Cukup panjang juga nih gerbong datarnya. Sudah gerbong ke 10 kalau dia dari awal tadi ya guys ya. Oke. Ya, sampai di sinyal. Balik ke single track lagi ya guys ya. Sebenarnya kalau ini nyambung langsung sampai Lampung lewat tengah-tengah laut, keren banget ya. Penghayal dulu kita guys. Dan sebetulnya kalau dari Bakauheni ke Bandar Lampung itu ada kereta juga keren banget sih. Jadi nggak susah gitu nyari transportasi. Kalau ini nanti ya lumayan susah ya guys. Kayak yang di video sebelumnya, yang part 2 itu sampai bisnya nggak jalan lagi gitu. Jadi challenging sih. Kalau beda banget dari Depok ke Merak itu murah dan mudah. Masuk sampai Bakauheni itu challenge banget dan biayanya jauh lebih mahal meskipun jaraknya hampir-hampir sama antara Bakauheni ke rumah dan dari Merak ke rumah yang di Depok. Oke guys, nah setelah ini kayaknya stasiun Karangantu ya, kita lihat ya. By the way, Karangantu, ada yang tahu sejarahnya nggak kenapa daerah ini dikasih nama Karangantu? Kalau ada yang tahu komen ya. Di salah satu sumber yang pernah saya baca bahwa dulunya tuh di sini ada sebuah guci zaman Belanda gitu ya, dibawa sama Belanda. Terus kemudian guci itu dibuka dan keluar hantunya, makanya dikasih nama Karangantu. Ada yang punya sumber lain atau informasi lain boleh share ya guys. Ini ada wesel buat ke jalur sebelahnya, nanti kayaknya balik ke single track lagi. Stasiun Karangantu. Banyak besi-besi bekas rel ya guys di sebelah ya. Di sini dipakai buat pagar stasiun. Ini malah bagus, manfaatkan yang sudah terpakai. Oh, ini cukup rendah ya guys stasiunnya, di 4 mdpl Karangantu. Karena memang sudah dekat laut sih ya. 11.47 kita baru saja melewati stasiun Krenceng ya guys. Itu nomor gerbongnya langsung berubah dari nomor 1. Udah siap-siap balik ke Rangkas Bitung lagi ya. Jadi tadi kan gerbong ini gerbong 6 ya, tapi sekarang sudah berubah nomor jadi gerbong 1.
Kita ke depan aja yuk guys, kita ingin moto logonya kalau bisa. Oke. Stasiun Merak ya guys, udah mulai kelihatan kapal-kapalnya. Jadi stasiun Merak ini adalah stasiun paling barat untuk Pulau Jawa ya. Iya, ada Prima Jasa guys. Ini udah, kalau yang bawah tuh yang arah pelabuhan ya, bisa sebelah kiri tadi. Mau masuk stasiun Merak guys. Wah, udah mulai tutup bangunan-bangunan. Suara lokomotifnya kalau dari sini kedengeran ya. Tadi di gerbong 6 nggak kedengeran. Pantes kok kayak nggak ngasih semboyan 35 gitu. Padahal mah ada. Ya ini guys, sudah mulai mendekati stasiun Merak. Tadi informasi dari petugas saya nanya, kalau mau langsung ke pelabuhan nggak usah keluar stasiun tapi ambil yang pintu kiri. Coba nanti kita lihat ya guys ya. Nah ini kolong tol atau kolong yang mau kalau lewat flyover tadi kita langsung ke arah Jakarta ya guys. Nah yang kolong tol itu bisa lewat bawah. Ini dia kan, bisa ke arah Merak juga untuk bangunan-bangunan lagi. Jadi praktis kalau emang nanti bisa kan harus keluar pelabuhan, karena di video sebelumnya kita keluar pelabuhan dulu ya guys. Dan waduh, harus jalan kaki dulu, kecuali kalau teman-teman naik yang eksekutif. Nah, kalau naik yang eksekutif sih memang perlu keluar stasiun ya guys ya. Banyak dikasih klakson karena emang di daerah pemukiman ya guys, untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Nah itu yang atas ya, flyover ada truk tadi arah Jakarta juga tuh guys. Ya itu flyovernya, truk-truk itu ada. Oh udah masuk ini guys. Tuh ya, biasanya kan bulat situ ya loketnya. Sekarang bisa ke sini langsung masuk nih stasiun Merak. Oke, langsung masuk stasiun. Nah, dulu kita jalan kaki lewat sini guys, terus ke arah sana keluar. Waktu belum pindah ya loketnya dulu kan yang tadi saya tunjukin. Kalau sekarang kan loket yang reguler pun deket yang eksekutif ya. Nah, ini jalan situ jalan kakinya. Tuh pelabuhannya udah nampak guys. Ada kapal juga yang udah standby. Ini dermaga 6 tulisannya kalau ke kiri, parkir B2. Iya, kita cari nanti tangganya guys ya. Terminal eksekutif kan kiri tadi ya guys ya, keluar. Oke, alhamdulillah masuk. Atau lihat sini kali yang dimaksud ya guys ya. Nah ini ada tangga nih ke atas sini berarti guys, dan nggak ditutup kok, berarti harusnya bisa. Oke, nanti kita coba naik ke sini. Sip, mantap. Dapat keluarnya, oh nggak dapet tangga, iya. Nggak bisa foto guys. Coba kalau dari arah sini. Oke, lompat. Yes, alhamdulillah. Sampai Merak guys. Mau foto logonya tapi nggak dapet. Coba kita nyebrang deh ya. Karena di ujung banget logonya. Oh iya, ini lewat sini ke pelabuhan. Nanti kita lewat tangga sini ya. Sebelumnya kita foto dulu logonya. Alhamdulillah udah sampai. CC 2018902. Berarti 1 jam 50 lah kurang lebih ya. 1 jam 45 sampai 1 jam 50. Ini dia guys logonya. Sana yang pintu-pintu masuk bis truk gitu biasanya ya. Alhamdulillah sampai. Logonya mulai dipisahin lagi tuh guys. Mau langsir lagi buat arah ke Rangkas Bitung. Oke, makasih. Terima kasih. Kita lanjut ya. Lewat sini guys. Ini banyak yang lewat sini juga, berarti pas banget kita bisa lewat bareng-bareng. Yang waktu kita itu bener-bener wah, makanya sampai muter ya. Jadi lewatnya yang pintu kiri ya guys. Pintu kiri, jadi bisa langsung ke arah pelabuhan. Ya, dan nggak ditutup. Waktu itu ditutup soalnya. Ini bisa langsung naik. Mantap. Cuman kita belum nemu ATM sih dari tadi. Nanti kita coba cari ATM ya.
Iya, langsung di sini masuk ada alatnya buat nyetak tiketnya ya guys. Antri banget, nggak ada jalan di sebelah sini. Masih ngantri, tapi enak, nggak usah harus muter guys. Keluar bisa langsung. Udah berhasil ya guys, ini gampang kok nyetaknya, kayak pas kita tukar kode booking kereta. Langsung masuk ke sini. Nanti yang bagian satunya dia. Maaf ya Pak. Taruh bentar. Ya. Oke, makasih Pak. Iya, mari. Langsung masuk. Itu ada KMP Zoe. KMP Zoe ya guys, sudah standby di sana. Kita dapat yang mana tuh? Kalau di sana Amarisa. Pas azan zuhur. Di sini ditunjukin tugasnya dermaga 2 guys. Berarti ya ini Zoe berarti kita naiknya. KMP Zoe. Siang Pak. Dermaga 2 ya Pak dapatnya Pak. Makasih Pak. Di dermaga 1 ada Virene atau Irene, itu nggak kelihatan. Oke. Kita beneran naik Zoe nih berarti guys. Iya, yang di sana Amarisa, ini Zoe, yang ini Irene. Oh, itu yang eksekutif tuh guys, yang di sana ya, warna kuning tuh. Khas banget dermaga eksekutif. Cuman yang menjadi pertanyaan, kalau ke eksekutif tadi belum tahu deh apakah bisa lewat sini juga menyusuri tangga-tangga itu atau memang harus keluar. Seenggaknya ini jadi cater sih yang kita ya, nggak perlu keluar stasiun capek, bisa langsung masuk. Kita ngasih tiket lagi atau enggak? Oh enggak. Oh iya, ngasih tiket lagi. Ya, yang diambil yang A ya, ini yang B masih kita pegang. Lanjut aja. 5.000-an Ya, Mas. kasih Pak. Iya, untuk ini juga jembatan penghubungnya sudah dipasang. Jadi emang kayaknya kapal udah dari tadi nih ready. Alhamdulillah. Kita cari musola dulu kali ya guys ya. Sambil naik buritan. Tempat mobil-mobil itu ada Primas Ferries. Kita ke sini. Oke. Ada beberapa pilihan ruangan. Ini ekonomi biasa. Ada yang lesehan? Sebelah. Oh, di atas. Jadi lewat tangga sini. Oke, makasih. Ini ekonomi biasa gini nih guys. Jadi bangku-bangku besi pakai kipas angin. Kita, musolanya lewat sini. Pas nih berarti musolanya di sini ya. Terus kalau mau lihat yang lesehan, kita coba lihat ya yang lesehan. Tuh naik ke atas. Jadi ada ruang kesehatan, ruang menyusui sama yang lesehan. Kita lihat dulu aja lesehannya gimana ya guys. Oh, sama. Ini ada kipas juga. Oh, lesehan sebelah situ. Oke, makasih. Lihat dulu ya. Oh, ada bisnisnya juga di depan. di depan. Ya, di Lewat depan. sini juga. Iya, Kasih ya. iya, sama-sama. Nah, lesehannya gini enak buat istirahat guys. Jadi bisa geletak di sini, nonton TV. Ini lesehan 15.000, anak-anak 5.000. Dan ada yang bisnis juga. Ada AC-nya. Ini kalau mau ini ibu-ibu kan menyusui anaknya bisa di sini. Nah, ini yang lesehan bisnis. Ada musolanya juga. Apa di sini aja ya? Udah kayak private. Oh, ada ruang kesehatan juga di sini. Terus musola di bawah. Musolanya di bawah, ini toilet. Sama 15.000. Terus bedanya kalau bisnis kita bisa langsung lihat ke depan meskipun harus tetap berdiri dulu sih guys. Nah, ada kursi juga di luar buat ngeliat. Tapi nggak tahu deh aksesnya lewat mana.
Oke, udah kita cari musola dulu ya guys. Kita udah selesai sholat ya. Ini musolanya jadi sini. Letaknya di ruang antara ruang bisnis dan ekonomi. Sekarang kita coba cari makan yang bisa pakai QR nggak ya? Mudah-mudahan bisa pakai QR deh bayarnya. Coba kita cari guys. Let's go. Kita sholat ada suara kerdek gedung gitu ya. Kurang lebih gitu suaranya. Ini ternyata kapal udah mau diberangkatkan ya guys. Nah itu jadi penghubungnya udah dilipat. Udah kita coba ke belakang deh cari makan yang bisa bayar pakai QR. Kita tanya, Bang, bisa pakai QR nggak bayarnya? Ya. Pakai QR bisa nggak bayarnya? Bisa. Oke, siap. Kalau dilihat sih termasuk cukup sepi ya guys. Kendaraan pribadi aja cuman 4 di sisi situ. Ini ada kendaraan logistik, sebelahnya ada kendaraan pribadi juga. Dan itu buritan ya. Di sana ada yang berangkat juga kapal. Bagus banget sini pemandangannya guys. Dan dermaga eksekutifnya sebelah sana ya. Yang kapal warna kuning itu biasanya ya, kapalnya lebih besar dan itu KMP Legundi yang ada di sana. Yang Airene tadi yang kita lihat ya itu udah juga berangkat sebelah sana. Keren nih guys pemandangannya. Enaknya untuk pelayaran siang tuh gini guys, jelas pemandangannya juga bagus. Kita lihat sebelah sini, ini ada Pulau Merak besar atau Merak kecil ini ya. Kita lihat. Nah itu ada KMP Amarisa sebelah sana. Ini kalau yang tahu boleh komen ya guys, pulau apa nih guys. Tapi ada kayak patung sayap atau patung burung di situ ya. Itu kelihatan. Dan ada ada kayak camping ground gitu tuh guys di situ. Buat kemah kayaknya ya. Itu ada perahu nelayan juga kecil. Beda banget ya sama kapalnya. Langsung kelihatan bedanya. Insya Allah keren banget guys. Bisa ke Dana guys, nanti kita coba ya. Dan yang mau tahu harga makanan di kapal tuh, pop mie dan lain-lain ya. Lumayan lengkap menunya di sini. Pesen pop mie dulu. Sama apa ya enaknya ya? Susu putih deh pak. Susu putih? Ya, susu putih. Anget ya? Oke. Ini nih pop mie-nya susu. Buat ganjel sampai Lampung. Lumayan nih. Ada es krim juga tapi kayaknya nggak begitu banyak. Ini ada makanan-makanan ringan. Sampai Lampung nanti makan nasi Padang. Oke, kita udah mesen pop mie sama bukan bilang susu juga sih ya. Itulah pokoknya ya, kental manis putih. Kopinya 18.000, kental manisnya 10.000. Jadi 28.000. Ini harga kapal ya guys, tolong dibedakan. Sambil kita pemandangannya ngelihat buritan kapal, mantap. Ya udah kita langsung nikmati saja guys. Pop mie dan kental manis putih. Nanti sampai Lampung kita makan nasi Padang. Saya dapat info dari Bapak Agus. Ternyata Zoe ini satu grup sama Iren tadi yang kita lihat di seberang ya, sama yang Amarisa ya, tadi yang kita lihat di sebelah sana. Nah, kita makan kopi dulu guys. Matiin dulu videonya, takutnya kena royalti nanti. Ngobrol-ngobrol sama Pak Agus ya. Beliau di tugas mesin di KMP Zoe ini. Jadi Zoe ini ternyata ada
6 yang satu grup ya, termasuk yang disebutin tadi. Terus di lintas Bakau Merak ini ternyata sekarang ada batasnya minimal 5000 GT kapal-kapalnya. Jadi makanya yang ada di Merak Bakau ini, lintas Merak Bakau lebih besar kalau kita lihat. Misalkan kalau yang pernah ngerasain layaran ke Bali juga, yaitu lebih besar daripada yang di Bali. Kemudian kecepatan ternyata ya pantas wajar kita ngerasa kok kayaknya lambat gitu ya. Ternyata 10 knot kecepatannya, meskipun kalau dibejek itu maksimal bisa sampai ke 20 knot, tapi ditahan di 10 aja karena daripada nanti kita udah kenceng sampai di pelabuhan tujuan masih nunggu bongkar muat, lamaan kan. Jadi mendingan ditahan slow aja 10 knot, nanti tinggal masuk alur. Dan ini sekali ngisi solar 10 ton guys. Udah kebayang harganya ya, 10 ton ngisinya, dan di deket-deket tempat sandar tuh ada. Kemudian kalau untuk 24 jam sih kurang lebih sekitar 8 trip ya kapalnya. Jadi 4 kali bolak-balik. Terus jadwal kapalnya itu ya 3 hari jalan, nanti lupa lagi tadi 2 hari atau sehari gitu anchor gitu ya. Anchornya di tengah laut. Nanti 3 hari lagi full jalan, terus anchor lagi, dan seterusnya sesuai dengan jadwalnya. Mantep nih, jadi dapat informasi guys terkait layaran lintas Merak Bakau. Sekarang jam 13.02 guys, dan kita udah selesai makan, udah ngobrol tadi ya. Sekarang kita apa yang bisa kita explore ya di sini ya. Yang jelas ini parkiran biasanya rame ya guys sampai ke sini. Jadi nggak cuman di dalam sini aja, tapi bisa sampai ke sini, dan bahkan kayaknya ada yang bawah juga deh, biasanya buat mobil-mobil gede gitu ya. Sini ada apa ini, lifeboat. Lifeboatnya bentuknya kayak film ini, Captain Phillips. Iya, mirip banget lagi. Film Captain Phillips yang udah pernah nonton ya, lifeboatnya. Terus ada tangga naik. Ini sebenarnya ngambil spot foto di sini bagus banget guys kalau ada yang motoin atau pakai drone gitu ya. Atau ada yang motoin dari sini. Nah, Master Station. Ada motoin dari sini bagus banget nih guys. Asli. Kita di sini ada tangga juga, kalau nanti kita mau nge-explore juga boleh lah. Buritannya nih ya guys, ada 2 yang di sini Zonggang mereknya lifeboatnya. KMP Zoe. 16P, 16 orang berarti maksimal. Asli mirip banget sama yang Captain Phillips. Nah, itu ruang mesin tadi Pak Agus ke situ ya. Ruang mesin. Ini buat masuk mobil biasanya sini. Yang ke bawah, yang buat buka yang utama ya, ruang utamanya. Keren sih guys, keren banget guys. Safety Force. Oh, dia ternyata Tanjung Perak guys. Berarti aslinya kapal ini dari punya Surabaya ya. Oke. Ini kayaknya titik kumpul ya guys, atau gimana guys? Ya. Nah, tadi kita di bawah sana ya. Ini kelihatan dari atas. Makanya jadi kalau kita ada yang motoin dari sini guys, bagus. Pas lagi nggak begitu rame juga kapalnya. Jadi dapat banget nih guys pemandangannya guys. Masya Allah, keren. Dan kita lihat di situ ada motor guys. Awalnya kita mau naik motor ya guys, nyobain touring Depok Lampung, tapi karena satu dan hal belum jadi. Semoga next time lah nyobain. Kita naik tangga yang kedua. Wah, ternyata ini guys. Nah, ini tadi ya yang kita lihat dari dalam ruang penumpang. Ntar ini lebih kelihatan lagi lantai 3-nya ya. Tadi ini kita di situ lantai 2. Situ tadi yang di bawah. Ini lebih kelihatan lagi. Nah, itu ekor apa ya?
ekor airnya. Kelihatan tadi arah kapalnya ya guys ya. Makin jelas di sini. Keren. Itu kelihatan di kejauhan ada tongkang bawa batu bara ya guys. Coba kita zoom. Nah itu tongkang bawa batu bara. Ada dua, satu, dua yang di depan sana nggak kelihatan. Mohon maaf ya, zoomnya terbatas. Dan kalau kita lihat, kalau kapal-kapal yang diem di tengah gitu ya guys ya, itu kan banyak banget kapal-kapal yang diem di tengah. Itu ternyata anchor guys, seperti yang disampaikan tadi, mungkin udah selesai jadwalnya dan dia jadwalnya anchor, jadi anchor dulu. Tadi merak di sana ya, yang putih-putih. Dari sini view-nya lebih keren lagi sih guys, dahsyat. Keren. Langit biru, laut biru, Masya Allah, keren banget guys. Ya nih guys, kita melewati gugusan pulau. Kayaknya udah mau sampai di Lampung ya guys. Ini udah jam 14.11. Kita lagi nyampe di Lampung. Mantap nih. Coba kita lihat dari haluan tuh ya. Di depan tuh kayaknya ada tempat duduk juga tapi panas. Lihat dulu di sini. Nggak ada toilet juga ya di sini guys. Cuman toiletnya beda kayak yang tadi kita di atas ya, bisnis. Nah ini enaknya bisa duduk di sini guys. Di halaman dan anginnya kenceng banget. Jadi guys, kalau di Sui tempatnya nakoda di situ guys. Oh itu udah banget guys, narasumber di sini ya. Anginnya kencang banget. Nah, itu narasumber. Di video mungkin kecil banget ya guys kelihatannya. Udah kelihatan banget ini dermaga eksekutif. Kau ini juga udah kelihatan. Sudah ada announcement ya guys. Sudah mau sampai guys. Yeah. Ya itu sudah kelihatan ya guys untuk menara Sigernya dan dermaga eksekutifnya. Mudah-mudahan sih nanti penumpangnya dari sini ya, jadi biar enak, bisa jauh-jauh. Itu ada kapal penumpang atau barang itu ya, nggak begitu kelihatan. Kalau di sana ada Legundi yang tadi diberangkat sebelum kita, ini udah nurunin penumpang juga bahkan. Ini sih ya. Ini juga udah mulai nyiapin tali. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Nah, juga sudah mulai nyiapin tali sama. Ini ada tulisan kardek. Jadi kalau turun naik gitu di sini ya. Nah, alhamdulillah guys sudah sampai Lampung guys.
Di belakang Legundi ya guys, itu Legundi, ini Airen yang satu grup sama Zoe itu malah udah melakukan bongkar muat, malah udah muat lagi. Cepet ya berarti. Nah, sekarang kita di dermaga 2. Kalau Airen itu kayaknya dermaga 1 deh. Nah, mulai ada klakson kapalnya kan. Mau sampai kita guys. 3 kali ya bel kapalnya, 3 kali. Panjang-panjang berarti ya. Kalau yang di eksekutif tuh rata-rata mungkin punyanya pemerintah ya, karena ada logo dishubnya tuh di dekat cerobong atau asapnya ya. Nah kalau eksekutif keluarnya sini ya guys ya, beda dermaganya tuh. Kalau eksekutif langsung yang arah lintas timur, tapi kita bisa turun lagi ke arah tol bisa. Kalau yang reguler ini masih biasa ya, keluar yang biasa gitu ya. Jadi memang dipisahkan untuk aksesnya, kecuali yang eksekutif mau ke reguler tuh lewat jembatan situ. Nah situ. Jadi kalau teman-teman yang pengen ngejar waktu dan naik bis dari arah Merak sih enak naik eksekutif tuh, udah selesai kan bongkar muatnya. Tapi kalau misalkan pengen naik kereta enaknya sih reguler kayak tadi ya, bisa langsung ke dermaga yang reguler. Ya ini guys yang belum tahu proses sandar kapal ya. Jadi ini kapalnya udah membentuk sudut gini ya. Terus nanti buritannya akan ngepasin ke area situ. Jadi buat keluar mobil. Nah itu ada rem juga di situ buat keluar mobil. Yang untuk penumpang nggak tahu antara yang ini atau yang ini nanti. Pak, punten, keluarnya dari sini atau yang di sana nanti? Oh yang sana ya berarti ya? Yang tadi? Oke, berarti yang belakang tuh kali guys ya. Jadi kita ke sana lagi tadi pas kita naik, bukan yang di sini. Nah ini dia guys. Jadi yang haluannya udah mulai membentuk sudut tuh ya, kalau kita perhatikan. Terus ini buritan langsung lepasin. Tuh, kalau kita lihat ke arah buritan udah mulai geser tuh. Nah rapat ke arah sini ya kan. Jadi nanti pas buritan di situ, dan ini nanti pas untuk ke bagian keluar penumpang. Ada di bawah juga ada petugas darat ya guys, yang narik kapalnya, atau biasanya kalau orang-orang sini nyebutnya kepil. Jadi tali tambang itu berat banget loh guys, ditarik untuk nambatin kapalnya. Ya. Sudah semakin merapat ini kapalnya. Ya udah kita langsung ke arah belakang aja, siap-siap buat turun penumpang. Ya itu kalau misalkan di pesawat mungkin itu namanya garbarata ya guys, tapi ini jembatan buat penumpang udah mulai dinaikin. Ini juga udah dibuka, jembatannya naik ya. Terus kemudian nanti kalau sudah benar-benar rapat nyandar, ngancing tuh ujung-ujungnya ya, ujung ini ke sini, ujung itu ke situ, baru deh nanti safety dan kita bisa atau diizinkan turun. Exitnya ke sana ya guys, ke terminal bis. Iya, sudah tersangkut guys, kita turun. Oke guys, alhamdulillah kita udah sampai di Lampung.
alhamdulillah sekarang jam 14.45. Jadi nih harusnya pakai yang B tadi, tapi kita nggak langsung, boleh langsung lewat aja. Ya alhamdulillah kita langsung tinggal lewat aja ke arah exit ya, terminal bis. Jadi gitu ya guys, tadi kita berangkat dari Depok sekitar jam 6-an ya. Sekarang jam 14.46, berarti hampir jam 3. 8, 9, 10, 11, 21, 23. Kurang lebih sekitar 8 jam 45 menit atau sekitar 9 jam lah ya, kurang lebih. Jadi kalau bicara Lampung ya, ini udah sampai Lampung kita guys. Jadi kalau teman-teman masih mau lanjut ke Bandar Lampung dan sekitarnya, bisa naik bis, bisa naik Damri, bisa naik travel. Itu nanti ada di terminal ya. Udah pernah kita kasih tahu juga spill cara naiknya dan juga tips-tips untuk menghindari calo. Paling segitu dulu ya guys. Ini dia tadi kapal kita. Ini dia tadi kapal kita ya, Zoe. Dan thank you udah melihat video ini, nemenin dari Depok sampai ke Lampung. Makasih banyak. Jangan lupa klik like jika suka videonya, komen, share, subscribe apabila belum ya. Nah ini kita lewat sini, keluarnya ke sana. Oke, thank you semuanya. Makasih.